Sebuah kasus pembunuhan suami oleh istri dilaporkan terjadi di Sanchong, New Taipei. Tersangka, seorang wanita berusia 60-an tahun yang mengalami kekerasan rumah tangga jangka panjang, disinyalir menikam suaminya dengan pisau buah setelah suaminya tidur mabuk pada tanggal 30 dini hari. 1 jam kemudian polisi menerima laporan dari sang istri dan menahannya usai interogasi. Ketua RT lokasi kejadian menegaskan dinas sosial sempat menyampaikan prihatin dan tetangga diminta untuk turut waspada. Menurut Dinsos, sang istri pernah mendapatkan perintah perlindungan sementara dan dalam wawancara tak lama lalu mengklaim bahwa dirinya telah merasa aman. Namun tak disangka tragedi tetap saja terjadi. Revolusi kertas putih terus berlanjut di Tiongkok. Pihak berwenang dilaporkan mulai mendata dan meminta warga yang ikut aksi protes pada tanggal 27 malam untuk melapor ke kantor polisi, membuat banyak orang berusaha menghapus komentar dalam media sosial. Di kota Jinan, konflik terjadi saat warga pendemo berusaha menerobos penghalang jalan dan bentrok dengan petugas pandemi. Di Guangzhou, warga masih berkumpul di sekitar penghalang jalan di distrik Liwan, memprotes manca lockdown yang diberlakukan beberapa minggu. Di kota Beijing, terlihat banyak polisi ditugaskan untuk memeriksa HP warga di jalanan untuk mencegah aksi protes berikutnya. 任何权利和自由都要在法律框架内 Ini adalah aksi protes skala terbesar di Tiongkok sejak peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989. Pakar asing berpendapat ketidakpuasan rakyat dicetuskan oleh kebakaran di Urumqi, Xinjiang yang menewaskan banyak korban akibat pengendalian pandemi terlampau ketat. We're increasingly seeing people voice grievances not just about zero COVID, but with the broader nature of the political systems. Namun ada pakar beranggapan aksi protes ini berbeda dari aksi pro-demokrasi tahun 1989, maka kemungkinan baginya untuk berkembang menjadi gerakan revolusi nasional sangat kecil. Edward Lawrence, seorang jurnalis BBC Inggris, ditahan oleh polisi selama beberapa jam sebelum dibebaskan saat meliput berita aksi protes revolusi kertas putih di Shanghai. Pemerintah Inggris telah mengajukan protes dan mengecam aksi Tiongkok. Arus aksi protes anti kebijakan nol COVID di Tiongkok telah meluas ke luar negeri. Masyarakat Tionghoa di Australia berkumpul di Sydney melambaikan kertas putih dan menuntut peletakan jabatan Presiden Xi Jinping. Seorang siswa Tiongkok mengenakan kostum badut Winnie the Pooh dengan jubah dan mahkota kaisar untuk menyindir Xi. At least Chinese students, most of them don't know what happened 30 years ago. I'm a little bit worried about their freedom maybe taken by the government. Hari Senin malam, tak sedikit warga Hong Kong berkumpul di jalanan menyalakan lilin untuk mengenang korban kebakaran di Urumqi, Xinjiang. Di Universitas Harvard di Amerika Serikat, ada mahasiswa mengadakan kegiatan mendukung kebebasan berbicara. Sementara aksi protes juga bermunculan di kota-kota besar seperti New York, Toronto di Kanada, dan London di Inggris. Menghadapi arus protes ini, pihak Tiongkok tetap bersikeras pada kebijakan nol COVID, menolak adanya kaitan antara pengendalian pandemi dan kebakaran di Urumqi. Pihak Amerika sementara itu menyatakan dukungan terhadap aksi protes damai anti-lockdown. We continue to stand up and support the right of peaceful protest. Yang patut diperhatikan, seiring meluasnya arus protes, jumlah pasien positif di Tiongkok terus menembus rekor tertinggi. Tak peduli perkembangan kebijakan nol COVID, dampak ekonomi pasti dirasakan dalam waktu dekat. Suasana perayaan Natal semakin semarak di Gunung Lishan, Taichung dengan digantungkannya lampu Natal di atas 2 pohon ara setinggi 28 meter di depan Lishan Guest House yang membuatnya menjadi pohon Natal tertinggi di Taiwan, dan juga di jalanan di sekeliling gereja Yesus Lishan berdekatan yang baru saja selesai direnovasi. Sementara itu, Festival Seni Cahaya Kukuan kedua di Lishan siap diluncurkan pada 1 Desember, dijadwalkan digelar hingga 8 Januari. Di lain pihak, kamera beresolusi tinggi telah dipasang di 3 lokasi, yakni Pavilion Lansheng, Lishan Guest House, dan Bukit Engkoyat, menayangkan lanskap pemandangan 360 derajat yang dapat dipantau warga 24 jam per hari mulai 1 Desember.